Halo YouTubers lovers dimanapun Anda berada, baik yang sudah sejak lama mengikuti YouTube channel saya ini ataupun yang baru saja mengunjungi YouTube channel saya, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membuat sebuah vlog bersama seorang lawyers, teman-teman. Jadi siapa lawyers yang hendak saya temui dan saya wawancara ini nanti akan berkenalan dengan teman-teman semua. Kita langsung menyambangi seorang lawyers yang tadi saya maksudkan. Halo kakak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar? Kabar baik. Siap. Baik, sehat juga. Rupanya lagi santai. Ya, lagi ngopi. Boleh saya dulu kan? Oh, silakan. Boleh ngopi. Boleh. Nanti baru dipesan. Oh, silakan. Teman-teman YouTubers lovers dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau sebagai seorang lawyers. Kami akan mengupas sebuah topik yang hari ini tengah viral, tengah ramai dibicarakan oleh banyak orang, itu tentang kisru internal Partai Demokrat, di mana Pak Yusril sedang membackup 4 orang ex kader Demokrat yang hari ini pernah menjadi anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Demokrat. Partai Demokrat. Dan sekarang berperan sebagai lawyers. Oleh karena itu kita langsung masuk pada topik yang akan kita kupas. Topik ini sedang ramai diperbincangkan di Republik ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan kisru yang sedang terjadi di internal Partai Demokrat, di mana Pak Yusril, seorang profesor bersama 4 orang kawannya mengajukan gugatan ke MA. Oleh karena itu, mari kita tanya Bapak Gap sebagai seorang lawyer, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait dengan gerakan yang sedang dibangun oleh Pak Yusril bersama 4 orang kawannya itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, jadi kalau pandangan saya dari segi hukum ya, hukum dalam konteks state, negara kita mengenal sistem hukum yang restart, bukan Marstat. Karena itu dalam kaitan dengan law enforcement atau penegakan hukum, itu negara ini tidak pernah membuat penegakan hukum berdasarkan aturan yang tidak pernah ada. Ya. Malah dia membuat aturan-aturan lalu membuat pengujian kepada semua orang yang merasa dirugikan. Itu dilakukan langkah-langkah protes kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sebagai protes terhadap segala aturan-aturan yang dirasa keberatan oleh orang yang dirugikan. Ya. Khusus dalam kaitan dengan anggaran dasar partai, bagi saya sebagai pengacara itu memahami bahwa tidak pernah ada aturan yang menjamin untuk seorang warga negara melakukan keberatan ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena di negara ini, di bangsa Indonesia ini, sudah diatur secara jelas tentang pengujian undang-undang, itu sudah sangat jelas ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan aturan di bawahnya itu dilakukan keberatan ke Mahkamah Agung. Ya. Pertanyaan rasionalnya adalah anggaran dasar Partai Demokrat yang dikeberatan karena oleh 4 anggota Ex-anggota Partai Demokrat yang sudah dipecat, ya. Lalu diambil keberatan oleh mereka, lalu meminta kepada Profesor Yusril sebagai lawyernya untuk melakukan keberatan ke Mahkamah Agung. Bagi saya sebagai lawyer, memandang tidak pernah diatur dalam hubungan dengan law enforcement tadi. Law enforcement adalah penegakan hukum yang berdasarkan aturan atau regulasi yang sudah ada, bukan penegakan berdasarkan kekosongan regulasi. Kekosongan regulasi ruangnya ada di DPR, dan ruang ada di DPR itu oleh DPR merasa penting melakukan undang-undang itu, lalu meminta pakar-pakar
pakar-pakar ini juga oleh DPR yang menilai dan mengkaji siapa yang punya kelayakan untuk ke situ. Jangan-jangan Profesor Yusril juga tidak termasuk oleh DPR. Maka sangat kaya pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan ahli-ahli dan pakar-pakar itu diminta oleh DPR itu sendiri. Sehingga karena itu saya berpandangan bahwa keberatan seorang profesor atau seorang akademisi atau seorang lawyer kepada sesuatu yang belum diatur oleh negara, menurut saya seperti menulis di atas air, seperti kura-kura di dalam perahu. Sudah tahu bahwa itu aturan tidak ada tapi dipaksakan. Kalau dipaksakan menurut saya akan terjadi, ujungnya adalah Mahkamah Agung akan menolak. Walaupun itu menjadi sebuah keberatan yang lazim, keberatan apapun bisa diajukan ke sana. Tetapi dari segi regulasi dan nomenklatur yang tidak diatur, kenapa harus dipaksakan? Itu hal yang menurut saya naif. Tapi itulah sikap dari seorang lawyer untuk bersikap bisa melayani klien dengan harus memilah tentang regulasi ada atau tidak. Kan lawyer kan berkewajiban untuk menjelaskan, oh ini melanggar aturan, ini tidak melanggar aturan. Bukan menerima saja dengan tutup mata berdasarkan sebuah kenikmatan lain. Kalau menurut seorang lawyer ada celah hukumnya untuk masuk menggugat, mungkin? Bagi saya kan tidak mungkin. Lawyer itu menerima apa saja, tadi saya sudah bilang. Lawyer siapapun saja bisa menerima apapun saja keberatan dari klien siapapun. Tetapi kan harus dipelajari dari sisi legal standing. Aturan ada atau tidak, prinsipal daripada subjek ini punya kelayakan ada atau tidak. Datang ke Mahkamah Agung itu dia termasuk subjek yang diterima dalam kewajaran hukum, regulasi diatur atau tidak. Jangan berpandangan bahwa karena lawyer adalah profesor, lalu ini akhirnya ujungnya pasti menang dan perjuangan kebenaran dari segi hukum dan regulasi. Padahal memaksa kehendak. Itu pemaksaan kehendak. Negara ini Rekstad, tadi saya sudah bilang. Bapak, kesimpulannya, saya coba mengambil kesimpulan dari pernyataan Bapak. Perjuangan yang sedang dibangun oleh Pak Profesor Yusril bersama 4 orang kawannya ini, 4 orang kliennya ini tidak legal secara hukum. Ya, saya sudah bilang dari pertama toh, 4 orang klien Yusril dan Yusril sendiri ujungnya seperti menulis surat di atas air. Naif. Kan negara ini negara hukum, bukan diberi bebas yang tidak batas. Bebas yang ada batas yang diatur oleh negara yang namanya undang-undang dan peraturan-peraturan. Tapi kalau tutup mata saja untuk mendorong karena ada kekosongan hukum, tidak pernah menurut saya tidak pernah penegakan hukum berdasarkan tidak sebuah aturan. Karena penegakan hukum karena ada sebuah aturan, dan aturan itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Misalnya undang-undang politik ini kan sudah memberi ruang yang sangat luas dan tidak membuat sebuah acara dalam kaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa-sengketa internal ada. Nah, tetapi oleh anggaran dasar ini pandangan Yusril misalnya dibawa ke Mahkamah Agung, bagi saya naif tadi. Karena kosong hukum. Pertanyaan law enforcement yang di mana? Dasar apa yang harus kita uji dan nilai sehingga ini salah? Itu tidak wajar dalam negara hukum. Apa harapan Bapak terhadap MA dalam kaitan dengan menguji materi gugatan dari Profesor Yusril? Memang hakim Mahkamah Agung punya hak untuk menggali hukum, untuk menjadi sebuah regulasi dan sebagainya dalam hak kewenangan hakim. Tetapi dalam kaitan dengan kewenangan acara hukum partai politik dalam kaitan dengan anggaran dasar dan rumah tangga, ini kan hal baru. Mengapa hal baru? Keberatan oleh orang yang dipecat diambil oleh pengacara Profesor Yusril sebagai sebuah objek sengketa. Padahal ini kan bukan objek sengketa karena belum diatur oleh hukum. Pakai alat ukur apa? Pakai alat ukur profesor? Enggak bisa. Profesor itu kan biasa saja, akademi model macam profesor di NTT juga banyak. Ya, di Indonesia Tenggara juga banyak. Nah, tapi kan penilaian ini kan kita harus mempunyai edukatif yang harus luar biasa terhadap penegakan berdasarkan akademik, penegakan berdasarkan regulasi,
penegakan berdasarkan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan negara ini. Kalau dia kesampingkan itu apa kita nilai? Nilainya, penilaian saya sebagai lawyer adalah naik. Yang dilakukan adalah sebuah kemungkinan yang tidak akan pernah terjadi. Lalu apa harapan Bapak terhadap Partai Demokrat sendiri yang sedang dipimpin oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono? Makasih, Dek. Dalam kaitan dengan menghadapi gugatan yang sedang diajukan oleh Pak Yusril ini. Ya, jadi dalam kaitan dengan prinsipal ya, prinsipal ini kan bagi saya sebagai lawyer, mereka bukan prinsipal kan, orang yang sudah diberhentikan, diambil oleh lawyer profesor yang tidak memberikan advokasi yang maksimal sehingga terpaksa mendorong masuk ke Mahkamah Agung, itu biasa saja. Tetapi keyakinan saya dari sisi setelah oleh Mahkamah Agung menerima itu, pasti dia membentuk majelis dan memutuskan dengan secara adil dan bijak untuk mengatakan bahwa tidak ada regulasi, tidak ada aturan, tidak ada petunjuk yang mendasari untuk mereka melakukan keputusan yang pada akhirnya menguntungkan baik Yusril maupun empat orang yang sudah dipecat oleh partai yang sudah dipecat lagi. Itu artinya kita kembali ke soal yang namanya legal standing. Siapa mereka? Karena konsep menurut undang-undang partai politik itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kan dibuat dan diakui oleh pemerintah oleh orang yang ada di dalam itu, ada di dalam Partai Demokrat itu. Tapi kalau kepada orang luar yang bisa memutuskan tentang anggaran dasar itu salah, menurut saya Yusril membangun suatu kegaduhan baru di dalam bangsa ini. Dan itu naik. Harapan Bapak terhadap semua kader Demokrat di bangsa ini yang sedang dipimpin oleh Pak AHY dalam menghadapi gugatan ini seperti apa? Kan saya tidak berharap besar, tetapi faktanya kan sudah kita ukur sekarang. Kesulitan partai dari Sabang sampai Merauke, dari Sungai Telaut sampai Pulau Rote, khususnya di NTT, tetap solid untuk menerima AHY sebagai ketum dan melihat mekanisme itu adalah mekanisme yang final dan mengikat untuk orang yang ada di dalam partai itu, dan tetap konsisten mendukung kepemimpinan AHY untuk membesarkan partai di negara Indonesia, untuk membangun negara Indonesia dengan partai-partai yang lain. Karena apa? Saya mengharap kalau ada kecelakaan yang dibangun oleh Yusril ini, menurut saya ya, kecelakaan yang dibangun oleh Yusril karena kekosongan hukum ini akan mengancam partai-partai yang lain juga. Ini kecelakaan yang tidak bisa begini. Demokrasi tidak bisa dimain-mainkan. Demokrasi itu harga mahal untuk membangun eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk bangsa ini supaya negara Indonesia menjadi besar dan kuat ke depan. Kalau bermain-main berdasarkan tesis Yusril ini, saya mengutuk sebagai lawyer yang melihat ini sebagai, ya, saya selalu ulang, law enforcement selalu ada aturan baru penegakan, bukan kekosongan baru penegakan. Bahwa oleh penegakan itu nanti oleh DPR memandang penting dengan membuat mekanisme, membuat aturan, menambah pasal atau merubah undang-undang, itu ada. Tapi bukan ada di akademisi, bukan ada di pakar. Pakar hanya diundang. Saya juga doa-doa semoga Yusril juga diterima sebagai orang yang oleh DPR menguji, atau kalau DPR RI tidak memanggil Yusril karena dia punya kegaduhan seperti ini, pandangan yang semiris untuk mengganggu bangsa dalam berpolitik dan berdemokrasi begini, kan bisa juga negara tidak menerima dia. Kan banyak profesor, termasuk di NTT saja profesor banyak yang punya catatan merah begitu, katakan saja begitu. Menurut saya catatan negatif yang berujung pada perjuangan ini yang nanti bisanya dibuat dalam regulasi nanti, Pak. Tapi banyak pakar karena meminta menyusun sebuah regulasi ini kan pakar paling 5-6 orang saja di bangsa yang besar ini. Nah, yang NTT juga banyak. Kan begitu. Baik. Yang terakhir closing statementnya seperti apa? Kalau dari saya mengharapkan kepada semua kader Partai Demokrat tetap solid, konsisten untuk mendukung penegakan hukum yang sementara dialami oleh Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Sungai Telaut sampai Pulau Rote, untuk mendukung kekuatan AHY sebagai ketum dengan segala kebijakan untuk membesarkan partai, mengisi bersama partai lain untuk membangun bangsa ini.
Dan apapun masalah yang sementara dihadapi dari game to game sampai dengan sekarang ini, saya melihat adalah sebuah musibah yang kalau kebenaran itu ada di tangan Demokrat, saya kira itu seperti saya ungkapkan tadi itu, mainan seperti menulis surat di atas air. Dan bagaikan kura-kura yang diletakkan dalam harus kita sebagai perahu. pengacara kan seperti kura-kura dalam perahu artinya apa? Sebagai pengacara wajib menjelaskan kepada klien. Udah tahu, tetapi tidak seperti seolah tidak tahu lalu menjelaskan lalu dorong saja kan. Tidak dalam bingkai profesional. Ada kepentingan apa di balik ini? Oh ya, bisa kita nilai dalam perspektif politik. Ada ruang itu juga ada. Kepentingan apa? Tapi kepentingan itu kan kita terima tahu kok. Standing Partai Demokrat sekarang adalah bersikap menghadapi gangguan yang sementara dilemparkan oleh Yusril ini. Dan kita solid untuk menghadapi dengan segala langkah-langkah hukum. Saya kira DPP juga pasti punya langkah. Kita di daerah juga, bagi saya juga rasa peduli karena saya melihat ini seperti ada kegaduhan baru yang tidak perlu ada di ini bangsa. Mainan Demokrat menjadi ukuran untuk partai lain. Tapi kalau ini semua dibiarkan, saya kira ini sebuah sikap baru yang kita harapkan DPR mereka tanggap terhadap mekanisme yang sementara. Atau boleh dikatakan demokrasi di bangsa ini mengalami degradasi begitu. Kalau ini dibiarkan. Baik. Ada kemunduran kalau misalnya mulai dibongkar dari internal keluarga lalu diurus oleh orang lain melakukan kegaduhan. Ini kan tidak wajar. Biasanya itu kan ada di dalam kader mengganggu di dalam. Yang terjadi di Demokrat ini selama negara ini ada dari luar yang mengganggu. Kalau dari luar yang mengganggu itu kan soal baru. Bangsa baru mengalami pertama ini. Sejarah Indonesia hanya dari partai internal mengganggu internal. Demokrat punya ini kan baru. Luar ganggu internal. Kalau internal solid, gangguan di luar kita tidak hitung satu langkah pun. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman YouTubers Lovers, demikian wawancara saya dengan Bapak Gap yang adalah seorang lawyers di bangsa ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Gap, bahwa perjuangan yang sedang dibangun oleh Pak Yusril dalam kaitannya dengan melayani 4 orang ex-kader Demokrat ini adalah bagaikan menulis di atas air dan meletakkan kura-kura di dalam sebuah perahu, kira-kira begitu. Kemudian tadi Bapak Gap berharap bahwa pihak MA akan bisa mengambil keputusan yang bijak-bajik, kemudian berharap terhadap semua kader Demokrat di bangsa ini tetap solid di bawah kepemimpinan Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Kira-kira seperti itu. Demikian vlog ini saya buat. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Selamat sore.